Misericordias Domini, in iterum cantamur. Kerahiman Ilahi akan ku nyanyikan selalu. Saudara-saudari, para devosan kerahiman ilahi yang dikasihi Tuhan. Tema refleksi kita kali ini ialah berjuanglah selalu untuk setia pada rahmat Tuhan. Kegalauan, keraguan, dan penderitaan rohania kita lihat sebagai kawah candra di muka, di mana Santa Faustina dimurnikan dari hari ke hari. Ada saat penderitaan itu begitu menyakitkan sehingga di dalam hatinya tumbuh keraguan. Namun ia tetap taat dan setia dalam setiap karunia salib tersebut. Maka ia berani menyatakan persetujuannya menjadi korban, menderita baik secara fisik maupun secara rohania, seperti yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Demikian catatan harian nomor 135 dan 136. Justru di saat ini, Tuhan mengubah penderitaan menjadi sukacita. Sesudah aku menyampaikan persetujuanku kepada pengorbanan itu dengan segenap hatiku dan seluruh kehendakku, tiba-tiba kehadiran Allah meliputi aku. Jiwaku terbenam di dalam Allah dan dibanjiri dengan kebahagiaan yang sedemikian rupa, sehingga aku tidak dapat melukiskannya dalam tulisan, meski hanya bagian yang paling kecil sekalipun. Demikian ungkapan sukacita rohania Santa Faustina dalam catatan nomor 137. Rahmat Tuhan datang kepada manusia dalam aneka bentuk, baik yang indah dan menyenangkan maupun yang pahit dan membawa penderitaan. Perbudakan di Mesir itu menyakitkan, tetapi dari sana orang Israel mengalami kebesaran Tuhan dalam peristiwa Laut Merah dan karunia 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai. Pembuangan di Babilonia itu memalukan, tetapi umat Tuhan disadarkan akan konsekuensi meninggalkan Tuhan. Kematian Yesus itu menyedihkan, tetapi berkat tragedi itu kita mengalami kebangkitan yang membuka pintu keselamatan bagi semua orang. Rahmat itu selalu ada di balik semua peristiwa yang paling menyakitkan sekalipun. Yang penting, hati kita harus cukup peka untuk memaknai setiap karunia tersebut. Saudara, pergolakan batin Santa Faustina atau pengalaman pemurnian diri orang-orang Israel adalah ilustrasi siara iman yang kita jalani dari hari ke hari. Ada banyak sukacita, namun tak kurang penderitaan yang bisa menyurutkan langkah kita. Maka kita perlu memahami dengan tepat makna salib, seperti yang dituliskan oleh Santo Paulus dalam surat pertama kepada umat di Korintus bab 1 ayat 23 dan 24. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Salib itu sungguh kekuatan hikmat Allah. Maka Kristus sendiri justru memuliakan salib ketika ia berkata, "Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku."
Injil Yohanes bab 12 ayat 32. Maka berjuanglah selalu untuk setia pada rahmat Tuhan, terutama setia pada setiap salib kehidupan. Berusahalah menemukan dan menumbuhkan sukacita di balik karunia ini. Semoga kesetiaan pada karunia salib akan membenarkan kita di hadapan Tuhan di hari penghakiman kita. Yesus, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi akan ku nyanyikan selalu.